Selamat malam atau pagi atau siang buat yang menonton ini. Pertama-tama nama saya Jagar Fajar Fitria. Saya berumur 32 tahun. Saya seorang penyintas COVID, atau mungkin bisa dibilang kalau sekarang survivor COVID. Jadi dan juga sebelum saya COVID, saya juga seorang vaper. Saya nge-vape, tapi sebelumnya lagi saya juga merokok gitu. Jadi saya merokok pada zaman dulu itu banyak lah, nggak saya bilang berapanya, tapi satu hari bisa beberapa bungkus. Nah lalu vape juga saya cukup banyak saya pakai, apalagi pas masa-masa ini ya, masa-masa kuliah. Nah lalu pada tahun 2021 bulan Januari saya terdeteksi terkena COVID-19. Tapi awal mulanya itu saya merasa seperti tipes. Jadi pada tanggal saya merasa sakit itu pada tanggal 6. Pada tanggal 6 saya sudah mulai berasa nggak enak badan, tapi badan masih belum panas. Nah berat, tapi memang agak badan berat. Nah habis itu tanggal 7 pagi saya karena merasa mungkin badan berat, jadi saya naik sepeda lah, mencoba naik sepeda supaya segar. Bisa kuat tapi ngos-ngosan gitu. Beres naik sepeda tanggal 7 pagi, siang saya mulai panas, badan saya mulai panas dingin. Jadi panas sebentar, minum obat Sunmol atau paracetamol, turun lagi. Lalu sore panas lagi. Oke. Akhirnya tanggal 8 keluarga memutuskan untuk saya di swab. Saya di swab antigen tanggal 8. Singkatnya swab antigen, saya dapat hasil positif bahwa saya positif COVID. Dan itu kaget setengah mati. Nah lalu bukan cuma saya ternyata yang positif di keluarga, semua keluarga saya positif kecuali adik saya negatif. Lalu setelah itu kita pulang ke rumah, kita coba isolasi mandiri di rumah. Nah, kita isolasi mandiri itu masih bisa bertahan lah kita, tapi semakin hari itu saya merasa nafas saya semakin sesak dan pinggang saya semakin sakit. Pinggang di sekitar tulang ekor itu ngilu. Untuk rasa dan penciuman saya masih bisa mencium dengan baik, dan makanan pun masih bisa terasa enak meskipun ada beberapa rasa yang berubah, seperti rasa asin dan asam itu berubah menjadi agak pahit gitu, tapi masih bisa terasa. Rasa manis saya masih bisa merasa manis gitu. Lalu karena keluarga mulai khawatir, pada tanggal 12 nafas saya sudah sangat terengah-engah ya, sangat sesak sekali gitu. Saya merasa sulit sekali untuk bernapas. Jadi ya sesak napas. Jadi tanggal 12 itu keluarga mengajak saya ke rumah sakit Puri Cinere untuk dites di sana, untuk dicek di sana sekalian. Jadi dicek seberapa parah sih COVID ini, sekaligus kalau bisa di swab PCR di sana. Nah, lalu di ronsen juga di sana. Setelah ronsen, ini saya ada hasil juga di sini. Ini hasil ronsen saya di rumah sakit Puri Cinere. Oke.
Oke, mungkin agak susah lihatnya tapi inilah. Di sini kata dokternya sih, aku nanya ke dokternya, Pak dokter, tapi ini bisa sembuh kan? Dokternya cuma bilang Bismillah aja. Dan saya agak kaget di situ karena biasanya dokter kan kasih yang positif, tapi mungkin memang karena situasi saya parah jadi dokternya hanya bisa bilang Bismillah aja. Oke. Di situ saya drop situ, dan selama di rumah sakit itu, rumah sakit Puri Cinere, badan saya panas, di tes suhu di sana, suhu saya 39,8, hampir 40 derajat, dan itu panas sekali, dan itu dokter juga kaget. Akhirnya saya diinfus di sana, sambil dengan posisi duduk ya, karena di sana tidak ada ruangan lagi, tidak ada tempat untuk orang tadinya saya juga mau untuk dirawat di sana, tapi tidak ada tempat di sana, full, rumah sakit full. Jadi saya diinfus dengan posisi saya duduk dan pakai oksigen. Lalu karena mungkin saya terlalu panas badan, jadi saya agak hilang konsentrasi. Saya melihat keluarga saya, mama dan Tika, itu kesana kesini untuk mengurus bagaimana caranya saya bisa masuk ke rumah sakit itu. Dan sampai akhirnya pun kita menunggu sampai jam 9 malam, kita tidak bisa diam di rumah sakit itu. Akhirnya kita pulang dengan kondisi saya juga masih sesak napas, dan untungnya di rumah itu ada oksigen, jadi kita punya tabung oksigen dan masih ada isinya setengah untungnya, jadi saya masih bisa pakai. Tapi sampai di rumah, orang tua saya memaksa untuk cari rumah sakit malam itu juga. Tuh. Jadi malam itu juga itu di Cinere juga saya di swab, hasil swabnya tapi keluarnya besoknya gitu ya. Lalu ini yang pertama nih, ini waktu di rumah sakit Bu Hati Pamulang, ini waktu aku swab antigen pertama, hasilnya mungkin bisa dibaca ya, positif di situ. Oke. Ini tanggal 8 Januari. Ini waktu tanggal 8 di Januarinya. Saya positif. Ini awal mulanya. Lalu di Puri Cinere hasil swabnya baru keluar besoknya, tapi itu saya sudah masuk di rumah sakit. Puji Tuhan saya dapat tempat di rumah sakit Ukrida. Jadi ceritanya malam itu juga jam 9 kita sampai di rumah, langsung packing barang buat aku. Belum tahu ini akan dapat rumah sakit apa enggak. Kita masih mencari-cari. Dan kebetulan ada ya bisa dibilang rekan dari orang tua saya. Jadi papa saya coba menelpon kemana-mana, mama saya juga coba menelpon kemana-mana, ke semua rumah sakit itu tidak ada tempat, full. Kata dokter Cinere yang ada di Cinere pun, dia bilang semua rumah sakit pasti full, tapi kalau mau coba langsung datang ke rumah sakitnya gitu. Jadi malam itu juga kita, papa dan mama saya bersikukuh untuk langsung kita berangkat aja, cari sambil telepon di jalan, telepon siapa nggak tahu. Nah, puji Tuhan, singkat cerita saya dapat tempat di Puri Cinere setelah bolak-balik dari sana. Jadi setelah sampai di sana, dokter sana bilang tidak ada tempat lagi pak, jadi aku harus pulang lagi. Dan itu kondisi aku sesak napas, sedih, tapi aku nggak mau kasih lihat sedih ke keluarga karena aku nggak mau mereka makin kepikiran. Jadi aku cuma bilang ya udah pak, kalau emang nggak ada kita pulang aja. Ya udah, kalau emang nggak ada kita pulang aja. Jadi masih senyum, aku masih mencoba senyum. Aku nggak tahu waktu itu
seberapa parah infeksi COVID di dalam diriku, aku nggak tahu. Karena hasil swab PCR kan belum keluar, kan. Terus akhirnya kita pulang. Orang tua masih bingung, saya juga masih berusaha senyum aja, karena pikir udahlah, apapun yang terjadi kehendak Tuhan. Jadi dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Papa ditelepon oleh seorang rekannya dan bilang, coba kembali lagi ke rumah sakit Hukrida. Coba kembali ke rumah sakit Hukrida lagi. Oke. Akhirnya Papa dengan kita berdoa di jalan, dan Papa bilang udah, kita coba balik lagi, satu kali lagi. Meskipun masuk hanya di UGD-nya saja, lumayan ada tempat, nggak apa-apa. Gitu. Oke, singkat cerita, kita kembali ke Ukrida, dan ternyata bisa dipaksakan satu ruangan yang karena masih belum jadi rumah sakit Ukrida masih baru buka. Jadi ruangan itu akan dipaksakan dibuka pada malam hari itu, karena saya benar-benar butuh pertolongan. Jadi singkat ceritanya, saya masuk UGD, diterima di sana. Saya masuk UGD, barang-barang ditaruh, tapi orang tua saya masih menunggu di depan, karena dokter belum tahu hasil swab saya betul COVID atau tidak. Jadi saya diberitahukan bahwa kalau bukan COVID, saya harus pulang. Dan membuktikan kok itu COVID atau enggak tidak bisa hanya swab antigen, dia harus PCR. Sedangkan hasil PCR saya besok baru keluar. Akhirnya pada malam itu juga dokter mencoba untuk saya dites di CT scan untuk melihat bagaimana paru-paru saya, bagaimana cara bernapas saya mungkin ya. Oke, habis itu saya menunggu sebelumnya lagi saya dites untuk pada saat saya masuk UGD-nya, oksigen saya dicek, saturasi itu ada di 71 kalau saya tidak salah ingat, 71, tapi saya masih bisa berjalan dari mobil sampai ke ruangan UGD. Oke, jadi meskipun itu begitu rebahan, posisi rebahan di UGD-nya, kepala saya langsung pusing dan saya merasa ringan, badan seperti lepas gitu. Jadi dokter bertanya, saya mencoba jawab yang saya bisa. Lalu saya dipasang oksigen di UGD-nya, dipasang oksigen. Itu setelah 10 menit dipasang oksigen, saya mulai bisa berpikir baik lagi. Dokter mulai bertanya lagi. Lalu saya dibawa ke tempat untuk CT scan. Di tempat untuk CT scan, setelah di CT scan kembali ke ruangan UGD lagi. Saya menunggu lagi di sana. Lalu nggak lama dokter datang dan dokter bilang, ini sepertinya COVID. Meskipun hasil swab saya belum keluar ya, tapi dokter sudah bisa bilang bahwa ini merujuk ke COVID dan ini parah katanya. Oke, akhirnya keluarga masih di depan. Itu saya ingat jam 3 atau jam 4 subuh, itu keluarga sedih diberitahu bahwa saya boleh diinapkan di sana, gituan. Lalu saya mulai masuk ruangan itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh saya masuk ruangan dan saya langsung dipasang oksigen dan langsung dipasang infus. Kondisi masih susah bernapas dan kondisi saya waktu itu sedih karena yang kita lihat di berita, kita lihat di koran, kita lihat di YouTube atau dimanapun, orang begitu masuk di karantina COVID, dia tidak bisa ketemu keluarganya lagi sampai dia sembuh. Dan itu
menjadi tekanan tambahan untuk saya. Karena bagaimanapun saya merasa keluarga saya yang support saya sampai sekarang. Secara mental saya merasa saya butuh keluarga saya gitu. Nah oke. Tapi sudah, karena saya sakit dan saya juga tidak ingin membahayakan keluarga, saya mencoba kuat terus. Oke, lalu masuk kamar, saya dipasang oksigen. Saya ingat waktu itu oksigennya di kisaran angka 8. Saya merasa itu oksigen didorong dari hidung saya untuk masuk. Lalu dicek saturasi oksigen itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi saya dicek saturasi oksigennya 93 kalau saya tidak salah. Di sini ada catatan juga kok. Pagi hari itu 95 di sini ya. Ini 95 dengan bantuan oksigen 8 itu tadi. Itu bener kayak didorong. Oke, ini catatan selama saya ada di Hokrida, selama dirawat di sana, bagaimana kondisi saya dari hari ke hari. Nah, ini yang dicatat sepertinya kondisi terbaiknya. Jadi bagus. Mantap Hokrida memang. Oke. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu hari-hari penuh tekanan, hari-hari penuh stres. Saya mencoba menghibur dengan lihat HP, baca-baca tentang COVID, bagaimana yang ada malah tambah stres. Nggak bisa. Makin dibaca makin ketakutan. Tidak bisa. Makin dibaca, informasi semakin masuk, semakin saya merasa ya takut itu makin menyerang. Apalagi kadang-kadang kita baca berita ada tiba-tiba meninggal. Ada orang meninggal karena COVID segala macam. Dan itu tidak bisa hilang dari pikiran saya selama 3 hari pertama. Dan selama 3 hari itu juga yang saya rasakan, untuk kencing ke kamar mandi saja susah. Karena saya harus lepas oksigen. Saya harus lepas oksigennya. Angkat infusan, karena barang-barang masih saya masih belum dapat infus yang didorong, masih ditempel di kasur. Jadi mematikan infusnya, saya angkat infusan, saya kencing, sampai di kamar mandi udah pusing. Sampai di kamar mandi saya sudah merasa pusing, kencing, dipaksakan. Lalu saya kembali ke kamar, masih belum di flush karena saya sudah pusing. Kembali ke kamar, saya pasang oksigen dulu. Tunggu sampai agak netral lagi, saya lepas lagi, baru saya kamar mandi, baru saya flush, baru saya kembali lagi. Dan itu saya lakukan setiap 1-2 jam sekali. Berat, sangat berat, jujur. Untuk mengingat itu lagi sangat menderita. Tapi puji Tuhan saya mendapat ruangan sendiri. Di rumah sakit Hokrida itu saya mendapat ruangan sendiri. Jadi satu pasien, satu ruangan. Saya nggak tahu apakah itu mungkin karena saya hasil swabnya berat atau bagaimana, saya nggak paham. Tapi di sini saya akan kasih lihat bahwa pada tanggal 9, ini pada tanggal 12 ya. Pada tanggal 12 CRP saya poin ada di 74,8. Nah, patokannya adalah 50 ke atas itu sudah mengindikasikan infeksi yang serius, gitu ya. Jadi untuk 20 sampai 50 itu sedang. Saya pada tanggal 12 74,8. Lalu tanggal 13 ini dari uji cek, ini cek lab dari Hokrida. Jadi ini
adik saya tanggal 13-nya mengantar ke rumah sakit itu, dan saya tanggal 13 juga dicek darah. Hasil cek darah saya itu pada tanggal 13 bulan 1 2021, CRP saya 84,2 bertambah. Jadi saya masuk di rumah sakit yang tepat di waktu yang tepat, karena beda 1 hari saja mungkin saya sudah lewat gitu ya. Nah, ini saya ada hasil juga. Ini pada tanggal 15, 3 hari setelah saya masuk, saya dites lagi. Nah, CRP kuantitatif saya sudah turun, tapi masih di sekitar 47,5. Itu setelah puluhan obat yang saya minum, plus infus, obat dari infus juga ada. Oke. Hari pertama pagi saya minum sampai 20 obat. Siang kurang lebih sama, puluhan obat. Malam puluhan obat. Dan itu terjadi, dan itu saya minum hari-hari awal saya di sana. Gitu. Setelah hari-hari mulai masuk hari terakhir pun, sebelum saya pulang pun, obat masih sampai ada 10-an. Gitu. Jadi selama di karantina sana, selama proses penyembuhan, itu obat banyak sekali. Jadi buat yang menonton ini, buat yang masih terkena obat, sabar, terima semua obat dari dokter, dan jangan coba untuk pakai obat yang lain dulu, takutnya bertentangan dengan yang ada di rumah sakit. Oke, jadi saya juga dikasih obat dari Cina ada. Itu saya sempat berpikir untuk minum, tapi para perawat sana menyarankan jangan. Lebih baik ikutin dokter aja dulu, dan saya coba ikutin, dan hasilnya saya bisa sembuh dengan baik. Lalu saya hanya ingin sharing ke teman-teman semua pada malam hari ini, pada ya waktu kapanpun yang menonton, jangan pernah merasa takut untuk swab apabila kalian merasa nggak enak badan. Ya, karena apa? Telat 1 hari saja, mungkin kalian jadi korban berikutnya, korban COVID berikutnya. Kita nggak tahu siapa yang selamat, siapa yang enggak. Gitu ya. Untuk rekan-rekan semua, tolong didengarkan bahwa COVID itu nyata, bukan hanya sekedar konspirasi lah yang katanya zaman sekarang ini. Orang-orang bilang COVID itu konspirasi. Orang yang ngomong konspirasi itu yang ngomong kosong. Jangan dengarkan mereka. COVID itu nyata, COVID itu real. Tapi COVID juga bukan aib. Kita semua bisa kena. Tidak ada perlindungan yang pasti terhadap COVID kecuali memang antibodi kita sendiri. Dan dokter sekarang juga menyarankan vitamin D itu penting untuk melawan COVID. Ya, itu riset terbaru kemarin yang aku baru dengar. Gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah stres menghadapi COVID ini. Takut wajar, tapi jangan terbawa takut. Ikuti saja apa kata dokter, ikuti saja anjuran pemerintah, karena pemerintah sudah memberikan yang terbaik. Saya selama di rumah sakit Ukrida tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Selama saya di sana dari tanggal 13 sampai tanggal 26, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi terima kasih juga kepada pemerintah, kepada BUMN yang sudah menyediakan fasilitas untuk para penderita COVID. Mati dan hidup di tangan Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa menjaga hidup kita dengan mengikuti protokol, dengan mengikuti anjuran pemerintah. Kita ikuti saja.
berat memang. Tapi itulah yang harus dilakukan sekarang. Semakin banyak yang melawan pemerintah, semakin banyak yang melawan peraturan-peraturan untuk jaga jarak, korban akan semakin banyak. Bukan hanya diri kita sendiri, keluarga kita juga bisa jadi korban. Keluarga saya semua positif. Tapi untungnya semuanya selamat. Puji Tuhan, semuanya selamat. Saya sudah saya sudah ngasih lihat juga ini bahwa tingkatan keracunan yang saya rasakan, ya, tingkatan COVID yang setinggi yang saya punya, dokter juga bilang itu salah satunya karena saya terbiasa dengan vape dan saya pernah merokok. Itu yang membuat saya terkena yang paling parah, karena keluarga saya tidak ada yang rokok lagi. Bukan ya, maksudnya papa saya dulu perokok tapi sudah stop dari tahun udah lama sekali. Dan papa saya kena tapi tidak sesak napas, sedangkan saya masih nge-vape. Saya kena dan saya parah kenanya, karena kata dokternya itu vape itu seakan, vape ataupun rokok ya, dia seakan membuat jalur, dia membuat blueprint untuk bagaimana bakteri atau benda asing bisa masuk dan hidup di badan kita. Dan itu yang dipakai COVID untuk masuk, untuk hinggap. Itu yang bahaya. Memang tidak semua orang akan seperti itu. Tapi bayangkan kalau Anda menjadi orang seperti itu. Dan saya merasa pengalaman ini pengalaman sangat berharga, dan saya merasa saya harus meng-share ke orang-orang supaya orang sadar. Dan kembali lagi, jangan takut, jangan stres, ikuti anjuran dokter, ikuti anjuran pemerintah. Oke? Apapun yang kamu lakukan itu tidak hanya berpengaruh pada dirimu sendiri, tetapi juga kepada keluarga kamu dan lingkungan kamu. Gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah. Hehehe, sampai jumpa nanti ya. Dadah. Oh, Mas Aga lagi ngerekam. Dadah, Mas. Lama kesini. Udah bisa jalan. Udah bisa jalan ini. Gimana? Kursus obatnya Kursus obatnya gimana?